Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifa Fairuz Sabira dengan NIM 210422239. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas jurnal 3 dengan tema analisis koordinasi dalam penanggulangan bencana, sebuah pendekatan kualitatif di Turki untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko dan kebencanaan. Latar belakang, kolaborasi antara berbagai bidang keahlian dan institusi di tingkat nasional dan internasional sangat penting dalam manajemen bencana. Bidang ini mencakup menanggapi dan memulihkan diri dari bencana, mengembangkan kebijakan untuk pengurangan risiko bencana, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Koordinasi melibatkan analisis situasi, pengumpulan informasi yang relevan, dan menyajikan alternatif yang layak untuk memerintahkan otoritas untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi koordinasi yang ditentukan dalam proses manajemen bencana merupakan upaya signifikan yang diperlukan untuk respon efektif terhadap bencana. Selain tanggap bencana, strategi di atas membantu upaya koordinasi pasca bencana. Sangat penting untuk menegakkan koordinasi prabencana dan menjalankan proses komunikasi secara teratur untuk memastikan koordinasi yang efektif selama bencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan pengalaman koordinasi para profesional yang terlibat dalam proses penanggulangan bencana. Dalam penelitian kualitatif ini, pola fenomenologi diterapkan dan proses penelitian meliputi pengumpulan data, analisis, dan interpretasi makna dari data tersebut. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami signifikansi dari peristiwa, fenomena yang tidak terduga, dan efeknya. Desain fenomenologis adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan pengalaman subjektif untuk memperoleh makna dari pengalaman tersebut. Dasar dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan esensi dari suatu peristiwa atau situasi. Hasil yang ditampilkan di bawah ini sesuai dengan pertanyaan penelitian. Bagaimana koordinasi antar lembaga dipahami dan dijelaskan dalam penanggulangan bencana? Implementasi seperti apa yang diberlakukan untuk memastikan koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana? Apa saja masalah koordinasi antar lembaga yang dihadapi dalam penanggulangan bencana? Apa yang harus dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan memecahkan masalah kondisi? Hasil wawancara menggambarkan koordinasi sebagai komunikasi, manajemen informasi, kolaborasi, manajemen sumber daya, dan manajemen lapangan. Drabek menekankan bahwa komunikasi horizontal dan antar lembaga di dalam lembaga seringkali berdampak positif pada koordinasi yang sama proses bencana yang kompleks. Blanchard menekankan pentingnya melakukan analisis situasi yang sistematis, pengumpulan informasi dan manajemen informasi dalam kegiatan koordinasi, termasuk latihan di kantor dan di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara pelaksanaan dan artikulasi di antara individu-individu yang terlibat dalam koordinasi bencana. Dalam hal mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana, media sosial menjadi tantangan yang signifikan. Penyebaran informasi yang cepat dan seringkali tidak akurat pada platform tersebut dapat menyesatkan. Selain itu, kode-kode yang ada dapat memprovokasi orang, menunjukkan area yang tidak terkendali dan menciptakan persepsi yang salah. Semua faktor ini menjadikannya penting untuk memiliki strategi yang matang ketika menggunakan media sosial untuk manajemen bencana. Lee menyarankan bahwa ketika menggunakan media sosial untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana, sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang dibagikan dapat diandalkan. Penelitian ini memang memiliki beberapa keterbatasan, seperti penelitian kualitatif difokuskan pada lingkungan studi yang spesifik, maka generalisasinya menjadi terbatas. Dalam mengembangkan tema untuk pertanyaan penelitian, modifikasi dapat menyebabkan distorsi fiksi yang dapat mengubah struktur artikel. Menemukan waktu dan lokasi yang tepat untuk melakukan wawancara dengan para partisipan cukup menantang karena kesibukan mereka di tempat kerja. Jadi kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggambarkan pengalaman koordinasi dari para profesional yang terlibat dalam proses penanggulangan bencana. Kepemimpinan manajemen, komunikasi, dan media sosial menjadi penyebab masalah koordinasi yang paling sering terjadi. Selain itu, mengimplementasikan rencana bencana dan berusaha dengan berbagai otoritas juga menjadi tantangan tersendiri. Penyebaran informasi yang tidak akurat melalui media sosial juga menjadi tantangan koordinasi lainnya. Meskipun demikian, terlepas dari aspek-aspek negatif yang terkait dengan media sosial, secara luas diakui bahwa media sosial berfungsi sebagai alat yang berharga untuk menyebarkan informasi dengan cepat. Selain itu, administrator publik harus merencanakan dan secara konsisten memanfaatkan media sosial selama bencana.
Menggabungkan pelatihan koordinasi bencana dengan latihan juga dianjurkan karena manajemen bencana yang efektif membutuhkan kolaborasi di berbagai bidang. Wawasan yang diperoleh dari peneliti ini dapat memberikan informasi kepada pihak berwenang yang bekerja di bidang penanggulangan bencana, sehingga membantu upaya mereka untuk mengatasi tantangan yang ada. Untuk penelitian selanjutnya, kepemimpinan media sosial dapat dipelajari dalam konteks bencana. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan dapat menjadi ilmu yang berguna bagi yang mendengarkannya. Baiklah, saya tutup dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.